Ya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Saat ini saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman Tuhan tentang pemimpin kegerakan akhir zaman. Pemimpin kegerakan Kitab Wahyu adalah hamba Tuhan, adalah utusan-utusan Tuhan yang hidup. Saudara, jadi pemimpin kegerakan Kitab Wahyu ini adalah tokoh yang hidup. Yang pertama menjadi pemimpin dari kegerakan Kitab Wahyu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan Dia adalah Tuhan yang hidup sampai saat ini. Dia sudah mati, kemudian bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan Alkitab mencatat satu-satunya orang yang sudah bangkit menjadi kebangkitan sulung dan hidup selama-lamanya, itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus itu bisa menjadi pemimpin besar di dalam kegerakan Kitab Wahyu, karena Dia adalah tokoh, Dia adalah Tuhan yang hidup dan terbukti. Kalau Tuhan itu terbukti sudah hidup, sudah bangkit, itu tentu ada bukti dan saksinya. Buktinya kuburan kosong, sampai ada nyanyian yang mengatakan kubur kosong membuktikan Dia hidup. Jadi kubur kosong. Kalau seseorang itu bangkit di dalam tubuh yang seperti Tuhan Yesus Kristus itu, nanti kuburnya kosong. Saudaraku, sampai saat ini belum ada yang dibangkitkan seperti Tuhan Yesus, di mana jasadnya itu tidak ada. Saudaraku, jasadnya Tuhan Yesus itu tidak diketemukan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Injil, ketika wanita-wanita bahkan murid-murid itu mencari kuburnya Tuhan Yesus, melihat di dalam kuburnya Tuhan Yesus, kuburan itu terbuka dan jasadnya itu enggak ada. Jadi kalau dikatakan bangkit, itu jasadnya enggak ada, saudaraku. Dan lewat kebangkitannya yang sulung ini, dia menjadi kebangkitan pertama, kebangkitan sulung, maka dia menjadi pemimpin besar dari kegerakan Kitab Wahyu, karena dia Tuhan yang hidup. Nah, karena Dia Tuhan yang hidup, maka Dia juga akan memakai hamba-hamba Tuhan yang hidup, utusan-utusan. Di dalam bahasa Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-20, utusan-utusan itu disebut sebagai angelos. Itu bisa bermakna malaikat di dimensi gaib, tetapi juga bisa bermakna itu utusan hamba Tuhan. Dan karena Kitab Wahyu itu ditulis dalam bentuk buku, maka yang dituju oleh Kitab Wahyu, tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus. Yang dituju oleh surat yang berbentuk buku yang kita kenal dengan Kitab Wahyu, yang merupakan bagian dari Alkitab kita. Yang dituju oleh surat itu adalah hamba Tuhan yang hidup. Saudaraku, jadi pemimpin kegerakan Kitab Wahyu itu adalah hamba Tuhan yang hidup. Kenapa demikian? Karena akan membawa jemaat itu kepada rencana akhir zaman. Arah kekristenan akhir zaman itu akan dibawa kemana? Bahwa, saudaraku, kekristenan akhir zaman itu akan dibawa kepada satu arah, yaitu pengangkatan. Di dalam bahasa Alkitab itu disebut harpazo, di mana ada orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh. Itu jelas ditulis, tidak mengalami kematian tubuh, saudaraku. Dan untuk membimbing jemaat, membawa jemaat kepada arah di mana orang-orang itu tidak mati, maka dibutuhkan hamba-hamba Tuhan yang tidak mati pula, saudaraku. Maka sebagai pemberita akhir zaman, saudaraku, siapapun itu yang nanti berhasil membawa jemaat itu hidup dan dia menjadi teladan hidup juga sampai Tuhan Yesus Kristus datang, merekalah, itulah tokoh-tokoh yang dipilih Tuhan untuk
menjadi penyalur bicara di akhir zaman untuk membawa jemaat-jemaat memahami rencana Tuhan yang benar di akhir zaman. Saudara, jadi kegerakan kitab Wahyu, kegerakan akhir zaman itu bukan dipimpin oleh arwah. Ya, saudaraku, ini saya tegaskan. Jadi kegerakan akhir zaman, kegerakan kitab Wahyu, kegerakan kuda putih itu tidak dipimpin oleh arwah, tetapi dipimpin oleh hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Saudaraku, kalau arwah orang mati meskipun itu orang kudus, saudaraku, dia itu memiliki identitas diri. Di sepanjang Alkitab ini kalau saudara membaca kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu tidak pernah, saudaraku, orang kudus itu arwahnya kemudian masuk di dalam diri orang lain. Bahasa Jawanya gitu, ngangslupi atau merasuk di dalam diri orang lain, itu tidak pernah, saudaraku, karena setiap pribadi, setiap orang kudus itu memiliki identitas, memiliki nama yang tertulis di surga, dan menurut etika itu, maka saudaraku, orang kudus, orang-orang kudus, para nabi, para rasul, itu tidak akan ngangslupi, tidak akan merasuk di dalam badan orang lain yang saat ini hidup, saudaraku, karena mereka punya identitas. Tuhan Yesus itu juga punya identitas sebagai Tuhan Raja di atas segala raja. Dia juga tidak pernah masuk di dalam diri seseorang. Yang masuk dalam diri seseorang itu adalah Roh Kudus. Ini prosedurnya Tuhan. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah masuk di dalam diri misalkan saya gitu. Tidak, saudaraku. Yang masuk di dalam diri saya ini Roh Kudus. Tuhan Yesus juga tidak pernah masuk di dalam diri pendeta-pendeta lain. Tidak. Yang masuk itu Roh Kudus. Nabi Musa itu orang kudus, arwahnya juga tidak pernah masuk di dalam pribadi orang-orang lain, karena Musa itu punya pribadi, punya karakter, punya nama di surga, di mana nama itu tidak akan dicemarkan dengan hal-hal negatif. Misalkan Musa masuk kepada seseorang di Perjanjian Lama, kemudian di Perjanjian Baru, tidak ada, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari Alkitab ini, pemimpin dari kegerakan kitab Wahyu adalah Tuhan Yesus Kristus. Pemimpin dari kegerakan kitab Wahyu adalah tokoh yang hidup. Yang pertama tentunya dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian selanjutnya juga melalui hamba-hamba Tuhan yang hidup. Karena apa? Karena akan membawa jemaat itu hidup juga. Jadi harus menjadi teladan bahwa dia bisa bertahan, dia sanggup bertahan dari sakit penyakit, dia sanggup bertahan dari berbagai macam wabah, dia bisa bertahan dari berbagai macam bencana yang terjadi di muka bumi ini, dia juga bisa bertahan dari berbagai macam kesesakan yang melanda bumi ini. Makanya pemimpin kegerakan kitab Wahyu adalah pemimpin yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan beritahu saudara, kalau yang hobinya, yang kegemarannya itu merasuk, itu iblis, saudaraku. Sejak kitab Kejadian sampai Wahyu, saudaraku, iblis itu punya kegemaran merasuk. Saka kewan ngantek uang dirasuki, saudaraku. Pertama, ulo cilik, ular dirasuk oleh iblis untuk menggoda Hawa. Yang dipermainkan apa? Firman, saudaraku. Firman itu di tangannya iblis bisa menjadi alat penyesat, saudaraku. Kalau nanti sudah membaca Kejadian pasal 3, di sana iblis itu dengan begitu lihainya mempermainkan firman sampai Hawa itu terjerat, saudaraku. Jadi yang kegemarannya masuk di dalam pribadi lain, yang kegemarannya tuh merasuk itu iblis. Pertama dahulu, saudaraku, iblis itu merasuk dalam diri ular untuk menipu Hawa.
Kalau saudara kemudian menyimak dalam perjalanan Alkitab, kemudian iblis, kuasa kejahatan itu kemudian juga bisa merasuk pada diri Saul, saudaraku. Ketika Saul kehilangan Roh Kudus, Saul kemudian dirasuk oleh roh jahat. Kemudian setelah dirasuk roh jahat itu, kemudian Saul bertanya kepada arwah. Itu sesuatu yang dilarang oleh Nabi Musa, oleh kitab yang berlaku pada masa itu dan sekarang pun masih berlaku. Saudaraku, selanjutnya iblis itu nggak cuma merasuk pada ular, nggak cuma merasuk pada Saul, tapi iblis juga merasuk babi. Jadi sak-sae, saudaraku. Iblis itu sembarang merasuk bisa. Merasuk di babi bisa, saudaraku. Ketika orang Gerasa itu disembuhkan, pertama merasuk di orang gila di Gerasa, saudaraku. Tetapi setelah orang gila di Gerasa itu diusir kuasa jahat yang merasuk di dalamnya, jadi iblis itu tidak merasuk di ular saja, saudaraku. Dulu karena belum ada manusia, yang dirasuk jadi ular untuk menipu Hawa. Kemudian pada zaman Saul, saudaraku, iblis juga merasuk dalam diri Saul. Kemudian Saul melakukan tenung, saudaraku. Kemudian, saudaraku, pada zaman Perjanjian Baru, iblis itu juga merasuk dalam diri orang gila di Gerasa, saudaraku. Kemudian nggak cuma masuk di dalam diri orang Gerasa, dia masuk di ribuan ekor babi juga bisa. Nanti di akhir zaman saya beritahu saudara, iblis itu puncaknya nanti akan merasuk di dalam diri seorang tokoh yang hebat, nabi palsu, saudaraku, yang keluar dari dalam bumi, memalsukan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia adalah nabi palsu yang keluar dari dalam bumi. Itu manusia, saudaraku, tetapi wataknya, saudaraku, digambarkan dia seperti seekor domba, menyamar seperti pelayan Tuhan, tetapi suaranya suara naga. Bayangkan, saudaraku, namanya dirasuk, saudaraku. Nanti kita akan baca ayatnya, Wahyu pasal 13. Ketika nabi palsu itu dirasuk oleh Lucifer, nanti jadinya ya nabi palsu yang hebat, bisa menurunkan api dari langit juga, saudaraku. Saudaraku, makanya di sini saya menekankan bahwa pemimpin kegerakan kitab Wahyu itu Tuhan Yesus dan hamba-hamba Tuhan yang hidup, yang diurapi oleh Roh Kudus, bukan dirasuk oleh arwah manapun, tetapi diurapi oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 23, dibaca Pak Nendra. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 23. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Terus, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Terus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Terus, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, jadi Kristus itu yang sulung dibangkitkan, yang pertama dibangkitkan dari antara orang-orang yang telah meninggal. Terus, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Terus, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Jadi semua orang itu mati karena persekutuannya dengan dosa Adam, tetapi dia akan dibangkitkan kembali lewat persekutuannya dengan Kristus. Tetapi proses kebangkitan itu juga alkitabiah, saudaraku, harus melalui proses-proses yang alkitabiah, tidak bangkit sendiri-sendiri. Saudaraku, coba dibaca lanjut.
Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Iya, perhatikan. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Ini menurut urutan yang ditetapkan Tuhan Yesus. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Amin. Jadi kebangkitan yang benar itu, saudaraku, yang pertama sebagai buah sulung itu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mereka yang menjadi miliknya itu dibangkitkan pada waktu kedatangannya. Nah, ini sinkron dengan semua ayat di Alkitab. Nabi Daniel pun dibangkitkan pada akhir zaman, pada saat kedatangannya. Saudaraku, orang-orang kudus lain pun seperti itu. Tidak ada orang kudus sekarang ini yang bangkit sendirian duluan begitu. Saudaraku, tidak ada. Malah menyalahi Alkitab. Saudaraku, oleh karena itu saya sampaikan kepada saudara bahwa di dalam kegerakan kitab Wahyu kita harus memahami hal ini dengan benar. Jangan sampai nanti kegerakan dipimpin arwah, saudaraku. Kegerakan kitab Wahyu dipimpin arwah. Mau saudara begitu? Tentunya tidak. Kegerakan kitab Wahyu itu dipimpin Tuhan Yesus Kristus dan hamba-hamba Tuhan yang diurapi dan yang masih hidup. Saudaraku, arwah orang-orang kudus pun tidak akan masuk di dalam diri orang-orang akhir zaman. Mereka memiliki satu privasi khusus. Saudaraku, nama mereka itu memiliki identitas khusus yang tidak boleh keluar masuk ke sembarang orang. Yang bisa keluar masuk ke sembarang itu iblis. Iblis itu bisa masuk mengulo iso, saudaraku. Masuk di Saul bisa, masuk neng babi ya bisa, masuk neng wedhus ya bisa, saudaraku. Pertama itu kan masuk di ular, iblis itu, saudaraku. Menggoda Hawa. Kemudian ada juga kisah iblis yang merasuk di dalam diri Saul. Kemudian ada juga kisah iblis yang merasuk di dalam diri orang Gerasa. Ada lagi iblis yang merasuk babi-babi, ribuan ekor babi. Ada lagi iblis yang merasuk di akhir zaman tuh, merasuk nabi palsu. Itu wedhus, saudaraku. Seperti anak domba, tetapi suaranya itu suara naga. Nanti kita akan baca. Jadi kalau orang sedang kerasukan roh jahat itu, saudaraku, prosesnya ya ngedeni gitu, saudaraku. Tapi Roh Kudus nggak gitu. Ya, perhatikan. Orang kalau diurapi Roh Kudus itu nggak pakai Deni, saudaraku, nggak gitu, saudaraku. Menimbulkan damai sejahtera, menimbulkan sukacita dan presisi. Roh Kudus kok keliru, saudaraku. Kalau Roh Kudus mengurapi seseorang itu benar, saudaraku. Mengurapi hamba Tuhan itu benar. Ada seorang penubuat, saya dibawa Roh Kudus, saya dimasuki oleh sesuatu roh lain gitu, bukan Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus benar, roh lain. Ya, saya nggak menyebut nama itu rohnya siapa. Mungkin mengaku rohnya Nabi juga bisa, saudaraku. Aku dimasuki rohnya ini, dibawa ke Gunung Sinai di Israel, saudaraku. Nubuat kok keliru, saudaraku. Yo izin saya itu ndelokne itu izin jane, saudaraku. Nubuat kok keliru. Nek arep nubuat yo belajar Alkitab dhisik ben bener. Makanya jangan latah ya. Kalau merasa diurapi Roh Kudus itu bernubuatnya itu yang benar, yang sesuai Alkitab. Masa Gunung Sinai di Israel, saudaraku, itu katanya dimasuki arwahnya orang kudus. Ya silakanlah, saudara, silakan, tidak apa-apa. Tapi itu membuat dunia ketawa, saudaraku, karena nggak betul ya, saudaraku. Gunung Sinai itu berada di mana? Di Mesir, bukan di Israel ya, saudaraku. Jadi demikian, saudaraku. Kita kembali kepada topik semula bahwa pemimpin kegerakan kitab Wahyu ini adalah hamba-hamba Tuhan yang hidup, yang diurapi Roh Kudus, bukan dimasuki arwah. Ingat baik-baik ini. Kalau ada tokoh yang mengaku memberitakan kitab Wahyu, saudaraku, menyatakan diri mendapat sesuatu, tetapi dia itu dimasuki oleh roh lain selain Roh Kudus, saudaraku,
Perhatikan baik-baik, ini sesuatu yang nggak benar. Saudaraku, arwah orang-orang kudus itu nggak mau masuk di dalam badan orang, saudaraku. Nggak mau. Sudah baca dari seluruh Alkitab, mana pernah Rasul Petrus itu masuk di dalam badannya orang gitu? Mana pernah? Mana pernah arwahnya misalkan Musa, Miriam, Harun itu kemudian masuk di dalam badan orang? Enggak akan ada, saudaraku. Di Alkitab enggak pernah seperti itu. Karena pekerjaan Tuhan itu tertib. Yang masuk di dalam diri seseorang, kalau orang itu dipakai oleh Tuhan, adalah Roh Tuhan, adalah Roh Kudus. Makanya dituliskan di dalam firman Tuhan, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku, dan anak-anak kecil akan bernubuat. Saudaraku, seperti itu. Mereka melakukan sesuatu yang dahsyat bukan karena dimasuki rohnya Elia, bukan karena dimasuki rohnya Musa, tetapi karena ada Roh Kudus yang memakai hamba-hamba Tuhan itu. Dan ingat, pekerjaan hamba Tuhan di akhir zaman itu membawa jemaat itu nanti terangkat hidup-hidup. Ini pekerjaan yang tidak ringan. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus, butuh pemimpin yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, saya akan beritahu saudara, Antikris itu memalsukan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia memalsukan kematian dan kebangkitan. Ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, iblis itu memiliki hobi, memiliki kesukaan merasuk atau ngangselupi, bahasa Jawanya gitu. Iblis itu memiliki kesukaan merasuk atau ngangselupi. Sejak kitab Kejadian, iblis merasuk dalam diri ular, karena dulu nggak ada orang lain ya. Jadi yang kira-kira paling keren itu ular waktu itu, saudaraku. Yang dirasuk ya ular, saudaraku, karena nggak ada yang lain selain Adam dan Hawa. Untuk menggoda Hawa kan nggak ada yang lain, ya terpaksa pakai ular. Kenapa nggak pakai jerapah, saya nggak tahu dulu. Ini kisahnya seperti itu, saudaraku. Jadi iblis itu merasuk badannya, raganya ular, karena tidak ada media lain yang tepat pada waktu itu. Kemudian di akhir zaman, naga tua itu merasuk dalam diri Antikris, saudaraku. Maka terciptalah masa Antikris yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kita akan baca dulu ketika iblis itu merasuk di awal zaman, merasuk di dalam ular, ya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Dibaca, Pak Nendra. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Terus Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? amin. Ini pakai ayat loh iblis, saudaraku. Pakai tentulah Allah berfirman. Oh, beginilah yang dikatakan firman. Kalau sekarang itu ya seperti itu, tetapi dipelintir sedikit, saudaraku, sehingga apa yang terkandung di dalamnya itu menjadi keliru, tidak sesuai dengan apa yang didengar oleh Hawa. Ayo lanjut. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Terus Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. terus Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. amin. Jadi kesukaan hobi iblis merasuk itu sudah tercermin sejak kitab Kejadian pasal 3. Di sana iblis itu merasuk di dalam raganya ular. Saudaraku, waktu itu ular tuh ya paling keren, saudaraku, karena nggak ada makhluk lain, ya. Maksudnya yang kira-kira keren gitu nggak ada, saudaraku. Paling keren ya Adam dan Hawa itu. Dan untuk menggoda Hawa, ya iblis
akhirnya masuk di dalam raganya ular. Ular kan keloknya tuh molek betul gitu loh saudaraku. Jadi waktu itu kan bisa bicara sama manusia, saudaraku. Jadi ular itu sesuatu yang keren. Makanya kalau saudara melihat sampai sekarang itu orang itu kalau pakai tato itu tatonya rata-rata ular, saudaraku. Ular naga, ular kecil itu jarang ya. Ular kecil masa dipakai tato di sini ya, malah jelek, saudaraku. Biasanya ular naga besar kayak gitu, saudaraku. Jadi ular itu sesuatu yang keren. Ini dulu, karena dulu belum ada orang ya. Yang paling keren itu ular, saudaraku. Terpaksa kemudian si Hawa itu jatuh juga di dalam tipu muslihatnya ular. Nah, ular ini juga menggunakan firman, saudaraku. Jadi jangan dikira kalau orang baca firman itu tentu saudaraku sesuatu yang benar, saudaraku. Bahkan iblis itu ketika menipu Hawa itu memakai firman yang dibalik, saudaraku. Jadi kiranya saudara menjadi paham akan hal ini. Jadi yang memiliki kegemaran merasuk atau ngangslupi bahasa Jawanya itu adalah iblis, saudaraku. Sekarang langsung saya akan terangkan pada saudara ketika nanti iblis itu jatuh kemudian nanti merasuk di dalam pribadi nabi palsu. Wahyu pasal 12 ayat 17 dan 18 ya. Wahyu pasal 12 ayat 17 ini kalau di dalam Alkitab saya ini ada ayat 18-nya, tetapi dibaca saja nanti sampai Wahyu 13 ya. Wahyu 12 ayat 17. Maka marah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Terus dibaca, Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Iya, ketika iblis berdiri, iblis ngalamun di pantai laut. Aku meh ngopo, saudaraku? Karena waktu itu kan iblis mengejar, pertama mau menelan anak laki-laki yang harpaso nggak bisa, kemudian mau menerkam wanita yang melahirkan juga nggak bisa, akhirnya teleng-teleng di pinggir laut, saudaraku. Nah, di tengah kegalauannya iblis ini rupanya dia iseng bukan iseng ya ini, saudaraku, tetapi memang kerjaannya gitu, saudaraku. Di pantai laut ini dia kemudian masuk di dalam pribadinya antikris, kemudian antikris itu keluarnya dari dalam laut, saudaraku. Jadi yang sering domblong di pinggir laut hati-hati ya, berbahaya, bisa dimasuki kesambet ya, hati-hati kalau di pinggir laut. Berdoa, banyak berdoa ya. Wahyu 13 ayat ke-1 coba. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut Ya, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. amin. Jadi ini iblis yang jatuh tadi, saudaraku. Dia putus asa, dia ingat masa lalunya ketika menipu Hawa. Kemudian dia merasuk di dalam diri seseorang tokoh akhir zaman yang namanya Antikris, yang akan berkuasa di bumi selama 42 bulan. Jadi Antikris itu orang yang dirasuk oleh Lucifer, oleh naga merah padang, saudaraku. Maka di mulutnya itu penuh hujat. Saudara, cara masuknya ya, cara masuknya antara Roh Kudus dengan kuasa jahat itu beda. Kalau Roh Kudus itu di tengah-tengah suasana penyembahan yang syahdu, yang penuh sukacita, yang penuh damai sejahtera, saudaraku, masuknya itu halus, namanya kudus, saudaraku. Masuknya itu juga lembut, sopan. Tetapi kalau masuknya roh jahat ya, saudaraku, roh jahat itu bisa ngaku siapa saja loh, saudaraku. Bisa ngaku Nabi Samuel lah, bisa ngaku Nabi Musa, bisa ngaku siapa lagi, bisa, saudaraku. Kalau yang masuk itu bukan Roh Kudus, ya gitu tadi pakai itu, saudaraku. Saya kalau ya, melihat seperti itu tuh ya, kadang di tengah-tengah perkumpulan, persekutuan itu ada seperti itu. Mau dimasuki Roh Kudus kok seperti itu? Ya bukan, saudaraku, yakin bukan.
Kalau Roh Kudus tidak seperti itu. Roh Kudus itu sopan, Roh Kudus itu tertib. Saudaraku, Roh Kudus itu luar biasa. Saudaraku, Roh Kudus begitu dahsyat. Roh Kudus itu lembut dan tertib. Saudaraku, Roh Kudus tidak melakukan sesuatu yang kurang tertib. Tetapi Roh Kudus itu tertib, lembut, menimbulkan damai sejahtera. Dibaca kemudian Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Ini jadi iblis selain merasuk di dalam diri antikris, juga merasuk di dalam diri nabi palsu. Sampai manifestasinya begitu dahsyat. Coba dibaca Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Amin. Jadi ini ada kebangkitan palsu dari dalam bumi, saudaraku. Dia naik, saudaraku. Saudara mau dipimpin oleh yang kayak gini, saudaraku? Tentunya tidak ya, saudaraku. Jangan, saudaraku. Saudara jangan mau. Saudara, ini kuasa kegelapan itu akhirnya merasuk di dalam diri nabi palsu sehingga suaranya itu berubah. Kan dikatakan di sini, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi bertanduk dua sama seperti anak domba. Sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Domba, saudaraku, tapi suaranya nogo, saudaraku. Ya, saudaraku, kalau orang sedang kerasukan, ya saudaraku, lanang dirasuki roh wedok, saudaraku, ayo lucu, saudaraku, malah jadi kayak pelawak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus tidak bekerja demikian. Roh Kudus kalau mau memakai seseorang itu, ya orang itu dipakai oleh Roh Kudus. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Saudaraku, tidak berubah suara, tidak berubah gaya. Nah, saudaraku, ini nabi palsu ini berubah suara, berubah gaya, berubah sifat. Saudaraku, dia dari penampilannya yang seperti domba, suaranya berubah seperti suara naga. Makanya kalau saudara melihat orang-orang kesurupan, itu suaranya berubah. Perempuan jadi laki-laki, gitu saudaraku. Itu kesurupan. Perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Saudaraku, malah jadi kayak pelawak nanti, saudaraku. Kamu kemasukan roh perempuan, saudaraku. Jadi nggak begitu cara kerja Roh Kudus, saudaraku. Saya menyampaikan hal ini karena firman Tuhan, saudaraku. Karena mencintai pekerjaan Tuhan, supaya orang-orang itu benar di dalam melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena di akhir zaman ada tipu muslihat iblis yang begitu dahsyat, yang nanti akan terjadi hal-hal seperti ini. Kematian kebangkitan palsu, memalsukan kematian kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti antikris dan nabi palsu ini memalsukan kematian kebangkitan Tuhan Yesus. Nabi palsu ini bahkan suaranya berubah. Dia harusnya itu domba, tapi suaranya naga. Ini kalau kerasukan itu seperti demikian. Terus dibaca, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Terus, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. amin. Perhatikan, di akhir zaman nanti orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat, roh Lucifer itu bisa juga melakukan keajaiban-keajaiban, menurunkan api dari langit, bisa. Makanya saudara harus full Roh Kudus, supaya kalau disumpah serapai, karena saudara tahu antikris nabi palsu itu mulutnya penuh dengan sumpah serapah, penuh dengan kutukan, penuh dengan sumpah serapah, penuh dengan kutukan. Itu roh antikris dan roh nabi palsu, bisa saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal 13. Antikris itu mulutnya penuh dengan hujat, penuh dengan sumpah serapah.
Saudara, kalau orang yang dirasuk oleh kuasa kegelapan itu, saudaraku, mengutuki, maka ya kalau saudara nggak full Roh Kudus, nanti kutukan itu bisa kena, saudaraku. Tapi kalau sudah dipenuhi Roh Kudus di dalam kasih karunia Tuhan, maka saudara akan terhindar dari berbagai macam kutukan itu. Saudaraku, coba diteruskan. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Terus? Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Terus? Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Amin. Jadi kuasa jahat itu bisa seolah-olah membangkitkan sesuatu. Ini patung diberi nyawa, saudaraku. Ya, dilanjut. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin. Saudaraku, jadi saat ini saya akan menyampaikan kepada saudara yang intinya bahwa pemimpin kegerakan akhir zaman itu pertama adalah tokoh yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang memegang ketujuh bintang, dia Tuhan yang hidup. Kalau dia hidup itu ada buktinya, kubur kosong, jasadnya nggak ada lagi, saudaraku. Kemudian selain Tuhan yang hidup, Tuhan juga memakai hamba-hamba Tuhan yang hidup. Karena apa? Karena yang akan dipimpin, saudaraku, untuk masa pengangkatan itu orang-orang yang hidup, saudaraku, supaya mereka mengerti bagaimana caranya, bagaimana prosesnya sehingga selamat sampai masa harpaso, sampai masa pengungsian, terhindar dari masa antikris. Saudaraku, jadi Tuhan itu sangat tertib dan luar biasa, saudaraku. Dan saya beri tahu kepada saudara bahwa kegerakan yang benar itu tidak dipimpin oleh arwah orang mati, tetapi dipimpin oleh hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan memuji Tuhan